karena kita ngikutin nafsu, kita nggak ngikutin ajaran Islam, kita nggak ngikutin Allah, nggak ngikutin Rasulullah, yang kita ikutin nafsu kita. Padahal kalau kita ikutin Rasulullah, hidup kita enak. Cuma kalau nafsu yang ada pada diri kita, kita nggak mau ikutin Rasul, supaya kita saling mengasihi, saling mencintai, saling menyebarkan kebaikannya, dan saling menutup kesalahannya. Jadi dalilnya innamal mu'minuna ikhwanun fa aslihu baina akhawaikum. Kita semuanya ini bersaudara. La farqa baina arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Gak ada beda antara Arab dan bukan Arab kecuali takwa. Yang soleha itu kalau kamu melihat kamu bilang, itu yang kata Nabi itu, idza nazarta ilaiha sarabka. Jika suami melihat bininya, suami gila. Coba lihat, perhatikan di rumah, lihat bini gila nggak? Gila, soleha tuh, jaga. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Al-Rahman, Ustaz Ali Nur Hadi, Ustaz Ali Zaini, Ustaz Ali Ridha, Ustaz Syakur, dan para asatidz lainnya, bapak-bapak, remaja, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita doakan bahwa kita, orang tua kita, Ustaz Kiai Amin, mendapat maghfirah dan rahmah.
diterima ibadahnya, diampuni kesalahannya. Wa alaika, dan hendaklah bagi kamu, bagi kita, bagi yang baca buku ini, bagi yang mendengarnya, yang membacanya, bita'alluqi baina qulubil mu'minin, supaya saling akur antara orang mukmin satu dan lain. Walladzi allafa baina, satu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa yang baru nikah kan, Allahumma alif baina arusain kama alafta baina Adam wa Hawa. Itu hadis ya. Ya Allah, satukanlah kedua pengantin sebagaimana Engkau satukan Adam dan Hawa. Jadi kita sesama muslim supaya bersatu, kompak. Wa tahbibi ba'dihim ila ba'dih, dan satu sama lain saling mencintai. Satu sama lain saling menimbulkan rasa demen. Ya itu tahbib dari kata hub. Hub, habib, tahbib, yaitu saling mencintai. Udah kita bersatu dan juga kita saling mencintai. Satu sama lain. Ya. Itu ajarannya. Seperti kata Allah, Muhammadur Rasulullah SAW. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Lihat tuh, bagaimana tuh zaman dahulu ya. Umat-umat Nabi Muhammad SAW asyidda'u 'alal kuffar, menghadapi orang kafir tegas, tapi ruhama'u bainahum, sesama umat Islam saling mengasihi. Sekarang terbalik ya. Sama orang kafir saling mengasihi, antara umat Islam saling memusuhi. Makanya kelemahan kita ini umat Islam diadu domba. Kalau kita bersatu, nggak ada yang bisa mengalahkan kita. Dari dulu mereka udah tahu. Salah satu cara untuk menghancurkan umat Islam supaya mereka tidak bersatu. Termasuk negeri Arab. Nggak ada yang bersatu. Semuanya dipecah. Kalau mereka bersatu, nggak ada yang bisa mengalahkan. Dan kita dipecah belah, kita nggak merasa. Saking canggihnya. Nah, kita nggak merasa kalau kita lagi dipecah belah. Kalau kita lagi diadu domba, kita nggak merasa. Bahkan kita nggak ngakuin. Mengapa? Saking hebatnya tuh cara orang-orang kafir memecah belah umat Islam. Yang tempoh hari kan antara Habib dan bukan Habib, Rame, buat apaan ngomongin itu? Ngabisin waktu aja. Ya. Ribut, ribut. Nasab. Iya nasab. Ya. Buat apaan? Ya. Dibahas-bahas. Ya. Nggak penting. Tapi sengaja supaya kita sibuk satu sama lain. Yang lain-lain lah, ya. Partai ya, itu menyebabkan kita menjadi bermusuhan. Ya. Padahal ketika partai menang, kita nggak diurusin. Ya. Mati-matian kita barang. Ya. Di mana? Di aku di atasnya. Kita masih jontok-jontokan. Ya. Orang kita kalau udah marah sampai mati. Ya. Bayangannya. Ya. Kayaknya orang Betawi jangan dibikin marah. Kalau udah marah ngamboknya itu. Sampai mati.
Ini dibaikin, kalau dibaikin gampang lah. Ya. Diuguin, suruh apa juga dia mau. Ya. 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 Tapi kalau dimusuhin, kalau dia kesel, habis lah. Biar abang ini juga dia ngomong sampai mati tuh abang. Ya. Itu jeleknya orang Betawi tuh. Kalau di kampung aneh, kalau di sini nggak tahu lah. Ya. Gitu. Ya. Jadi diadu domba, dipecah kita sehingga kita nggak kuat. Ketika kita lemah, dia bisa ngapain aja. Sementara di luar sana bersatu untuk menghancurkan Islam dan umat Islam. Makanya dari dulu Allah sudah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Itu hanya ayat doang dihafal. Dalam praktiknya nggak ada yang ngapalin. Sesama keluarga aja pada berantem. Warisan berantem nggak? Ya? Kadang-kadang warisan, yang punya warisan aja berantem. Bagaimana yang nggak punya warisan? Itu. Ya. Bikin arisan keluarga, gara-gara minjem nggak dikasih, tinggal balik lagi. Ada nggak yang gitu? Ya? Arisan keluarga kan ramai kan tuh. Ya? Nah, terus satu minjem duit nggak dikasih, ngambok deh nggak datang. Gara-gara minjem duit. Ya. Jadi kita supaya satu sama lain saling mencintai. Kalau kita saling mencintai, kita jadi kuat. Di mana-mana banyak penolong. Cuman kadang-kadang jeleknya nih kita kalau udah kenal orang nggak boleh deket dikit, minjem duit. Minjem duit ya nggak bayar, dikabul dah, nggak sambung lagi satu lain. Habis di malu, mau lebaran nggak datang. Ya. Sampai di sakit pun yang minjemin duit sakit, pada malu nengokin. Dia mau tengokin, ada utangnya. Dia nggak tengokin, udah sakit parah. Akhirnya yang masih ngutang ngumumin dah. Yang ngutang sama gue maafin, baru pada nengokin itu. Jadi supaya kita ini kompak, majlis taklim, kompak ini kan bagus ya. Kalau kita bersatu enak, hidup tenang, akur, enak dah. Ya. Wabi izhari al-mahasin, dan satu sama lain saling menunjukkan, menggahirkan kebaikan satu sama lain. Wasatril qabaih, dan satu sama lain saling menutup kejelekan jelek, kebalikannya. Kita berbuat baik ditutupi, kita berbuat jelek disebarin. Kalau punya tetangga begitu, mendingan pindah ke Citayam aja. Ya. Dari penyakit itu. Ya. Jadi, karena kita ngikutin nafsu, kita nggak ngikutin ajaran Islam, kita nggak ngikutin Allah, nggak ngikutin Rasulullah, yang kita ikutin nafsu kita. Padahal kalau kita ikutin Rasulullah, hidup kita enak. Cuma karena nafsu yang ada pada diri kita nggak mau ikuti Rasul. Maulid panjang masa nih sampai lewat terus maulid. Biayanya ratusan juta. Tetap aja akhlaknya nggak berubah juga. Yang ngaji tetap aja segini-segini juga. Ya. Padahal maulidnya itu sampai selebar awak gitu, kemana itu ada orang itu yang belum pernah kita lihat tampangnya ada. Habis maulid ngaji tetap aja begini. Ya. Bukannya habis maulid makin semangat. Ya. Kenapa? Karena penceramahnya hanya ngelucu orang, dikit-dikit ngelucu. Ya. Hanya ketawa-ketawa doang. Ya. Nggak ada yang membuat perubahan di dalam hati kita. Jadi yang pertama supaya kita saling mengasihi, saling mencintai, saling menyebarkan kebaikannya
dan saling menutup kesalahannya. Wa alaika bi islahi lati bainihim, dan hendaklah bagi kamu, bagi kita, bi islahi, mendamaikan, lati bainihim, permusuhan di antara saudara kita. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum. Wa aslihu baina akhwaikum, perbaiki permusuhan di antara saudara kamu. Bukannya didamaikan, malah dipanas-panasin. Ya. Makin ngelentab. Apa namanya ngelentab di sini? Ngelentab apa yang ngelentab? Api yang mau bakar terus kompor-komporin. Kalau di kamu lain namanya ngelentab. Oh, dipanas-panasin, makin marah dia. Ya. Harusnya jangan. Karena apa? Karena kalau kita bermusuhan, kita jadi lemah. Kalau kita lemah, kita dijajah. Dijajah, jadi budak kita. Ya. Jadi dalam ajaran Islam, bi-islahi lati bainihim, supaya kita memperbaiki permusuhan di antara saudara kita. Bagaimana caranya supaya jangan bermusuhan? Fa inna lil islahi fadlan, karena mendamaikan manusia itu ada kemuliaan. Makanya kita boleh berbohong ketika mendamaikan saudara kita. Umpamanya A, B lagi musuhan. Terus kita bohong, kita bilang kepada si A, si A, kata si B, kamu orang baik. Padahal si B jelek-jelekin, ya. Dicaci maki, ya. Dibilang duda lah, ya. Kalau punya anak, anaknya banci, ya. Jelek-jelekin, ya. Bininya bercerai, jalannya pencot, ya. Dijelek-jelekin umpamanya gitu, ya. Nah, tapi dia bohong, kata dia enggak, katanya kamu orang baik. Si A kan gila. Terus datang lagi kepada si B, kata si A kamu orang baik. Padahal si A jelek-jelekin. Ya. Nah, dua-duanya jadi gila kan? Kalau gitu si B demen sama gue. Kata si A, nah, kalau si B, kalau gitu si A demen sama gue. Jadi aku. Itu berbohong begitu boleh. Kenapa? Supaya damai. Karena kalau kita terang-terangan, bukannya makin damai, makin berantem. Kita datang ke si A, si A kata si B, lu memang kurang-kurang aja lu, makin marah nggak? Kita datang kepada ke B, si B kata si A, lu memang bajingan lu, bajingan tolol. Ya. Sekarang bajingan tolol lagi ngetop, ya. Anaknya bajingan tolol juga, keturunan gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita bilang begitu, makin marah dia. Maka saat itu boleh kita berbohong. Kenapa? Tujuannya supaya damai. Berbohong sama istri juga boleh. Ya. Umpamanya kita ketemu mantan. Kalau yang punya mantan, ya. Saya nggak punya mantan. Andai kata ketemu, terus bininya lihat, lagi ngomong sama cewek tuh. Kalau suaminya ngomong terang-terangan, itu mantan gua. Berantem nggak? Berantem. Jadi boleh bohong dengan mengatakan, oh itu cewek itu nanya alamat, gitu, sahabat. Ya, nanya alamat dari alamat gue, gitu. Cewek nanya alamat, gitu. Kata bini, oh iya dah, gitu. Itu boleh bohong, tapi kalau terang-terangan bisa pecah rumah tangga. Gitu, ya. Jadi saat itu tuh dibolehkan kita berbohong untuk menjaga. Yang lebih penting lagi supaya rumah tangga jangan hancur. Atau ada orang lagi dicari mau dibunuh. Terus orang itu ngumpet, kita tahu tuh. Kalau kita bilangin dibunuh, kita bilang nggak ada.
Kita bohongin, boleh. Padahal di ngumpet tuh di situ kita tahu tuh. Ya. Terus ada yang datang, bawa pistol mau nembak. Mana Pak, lihat ini apa? Nggak lihat. Padahal ada. Kalau kita bilang, jadi tembak tuh ya. Jadi saat itu boleh kita berbohong. Selain itu nggak boleh berbohong. Ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya tauriyah. Tauriyah itu ya memiliki dua arti. Umpamanya ada ulama dia nggak pengen menerima tamu, terus digelar sejadah di rumahnya, diduduk di situ, terus dibilangin bininya, nah, kalau ada tamu datang bilang aja dia lagi di masjid, gitu. Ya. Kata suaminya, kalau ada tamu datang bilang aja gua lagi di masjid. Benar kan dia lagi di masjid kan? Masjid yang dimaksud tempat sujud, bukan masjid yang begini. Kata tamu, lagi di masjid. Mungkin masjid Ar-Rahman kali. Gitu. Padahal lagi di tempat sujud, sejadah di rumahnya. Gitu. Kayak Ibrahim kan, ketika dihancurin semua tuh patung, yang paling gede dikalungin kampar. Ketika Raja Namrud nanya Ibrahim, katanya kamu yang hancurin semuanya ini. Kata Ibrahim, tanya aja yang paling gede. Begitu. Sir. Ame istrinya yang namanya Sarah, Hajar. Sampai di sana ditanya sama raja, itu siapa? Kata Ibrahim, halihi ukhti. Ini saudaraku. Kata raja, saudaranya. Raja kira saudara sedaging. Tapi Ibrahim maksudnya saudara seagama. Mengapa kalau dibilang ini bini saya, diambil sama raja itu. Tapi kalau dibilang saudara, raja nggak bakal ambil. Maka kata Ibrahim, halihi ukhti. Zahirnya bohong, tapi sebenarnya enggak. Nah itu yang ulama digelar sejadah di rumahnya, diduduk di situ. Dibilang bininya dah, kalau ada yang lain bilang aja lagi di masjid, lagi di masjid ya. Sejadah kan tempat sujud ya. Nah, yang namanya masjidan, tapi bukan masjid yang begini. Yang nanyanya kira masjid yang berupa gedung, gitu, ya. Itu namanya tauriyah, namanya itu. Dan banyak ulama pakai begitu. Cuman kalau orang awam nggak paham. Ya. Jadi untuk menghindari bohong, maka digunakanlah at-tauriyah. Kayak tadi itu, ya. Baik. Yazidu ala fadlin nafli minas salati wasiyami. Kita perbaiki saudara kita yang lagi sedang bermusuhan, keutamaannya melebihi keutamaan sholat sunat, puasa sunat, ya tuh. Wala siyama bainal walid wa waladihi. Apalagi mendamaikan antara bapak dan anak. Umpamanya, ada nggak bapak sama anak berantem? Ada nggak? Bermusuhan? Ada. Ya, tapi jarang. Tapi ada. Bahkan sekarang ada yang bapaknya dibuang. Ada ibunya diajak ke pasar, terus kata anaknya, gue mau beli sesuatu, dia nggak balik lagi. Dibuang ibunya. Ya. Bahkan ada yang dibunuh. Ya. Zaman sekarang. Ya. Jadi sama ibunya aja begitu, bagaimana orang lain. Ya, makanya nih kita beruntung lah kalau anak-anak kita soleh, nikmat yang paling besar. Yang kata penyair, nikmatul ilah alal ibadi kathirah wa ajaluha najabatul aulad. Nikmat-nikmat Allah kepada seorang hamba banyak. Tapi nikmat yang paling bagus, anak yang soleh dan solehah. Itu harta yang gak ternilai. Apalagi saat kita udah meninggal, anaknya
doain orang tuanya. Anaknya menjaga nama baik orang tuanya, cakep. Jangan sampai anak menjadi fitnah. Wa'lamu annama auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu ayatnya itu. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya hartamu, anakmu menjadi fitnah, ujian. Di dalam ayat lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anakmu menjadi fitnah. Istri begitu juga. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istrimu, sebagian dari anakmu ada yang menjadi musuh bagi kamu. Hati-hati. Ya, ada anak yang membunuh orang tuanya. Ya. Ada istri yang membunuh suaminya. Ada nggak? Nah, ya. Ada suami yang membunuh istrinya. Ya. Padahal anaknya banyak. Itu makanya kita hati-hatilah ya anak-anak kita. Sebabnya apa? Sebabnya stres. Nggak ada iman, nggak ada Islam, nggak ada apa, nggak ada agama. Ya. Dia lupa. Udah dibunuh, nyesal. Ya. Makanya kita bersyukur lah kalau anak kita baik-baik dah. Ya. Kemarin ada kebakaran, dengar nggak? Dekat rumah ada. Nggak dengar ya? Di mana-mana Majelis Taklim ada yang nanyain. Malam Kamis kemarin tuh jam 11 malam samping rumah Ale yang kebakaran tuh warung, terus rumah Ale tuh. Jadi hampir batas. Nah, itu sebabnya itu warung lagi nuangin bensin dari motor. Jadi dibeli bensin pakai motor, terus dari tangkinya disedot, ditaruh di botol buat dijual eceran. Di situ ada anak kecil main nabun, main api gitu, ya, bakar dilemparin ke temannya gitu. Tahu-tahu kecebur ke motor, nah bensin langsung meledak. Di situ ada kabel listrik, kabel yang kebakar dua bom. Itu kalau angin kena itu gede, dia akan menyambar rumah sebelah. Rumah sebelah itu rumah catering yang gasnya panjang-panjang. Itu kalau gasnya meledak, rumah aneh hancur semuanya. Itu sebabnya anak kecil yang 11 malam masih bercanda aja. Makanya anak-anak kita kalau udah malam, khususnya udah maghrib, supaya masuk ke rumah. Karena maghrib itu setan pada berkeliaran. Ya. Dan ini memang katanya bapaknya udah meninggal. Jadi udah nggak ada bapaknya. Dia main aja malam. Malah anak itu suka ngaji, masih kecil, mungkin 10 tahun kali umurnya. Itu anak tuh bisa jadi musuh. Ya. Ada juga dekat Masjid At-Taubah ada anak kecil. Itu diambil lidi, ditusuk matanya. Lidi nempel di matanya, anak kecil. Yang musuhnya anak kecil juga, tidak ngerti. Dia bicara ditusuk aja, nempel di matanya. Bagaimana nututnya itu? Nah, makanya anak-anak kita ajarin. Jadi kalau punya anak yang solehah, cakep dah. Itu nikmat yang paling besar. Ya, yang menyebabkan orang tuanya bahagia. Itu yang kita minta tuh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah istri, anak-anak
yang membuat hati kami menjadi bahagia. Melihat istri, hati kita bahagia. Enak gak? Nah, ntar pulang lihat bininya girang gak? Kalau girang, solehah tuh. Ya. Pokoknya setiap lihat istri girang, istri solehah. Anak begitu juga, kita lihat anak kita girang. Oh, itu anak yang soleh dan solehah. Ya. Jadi kalau istri itu bukan yang ngaji dari pagi sampai maghrib. Ya. Apalagi maulid begini. Ya. Masak kagak, nyuci piring kagak, ngaji aja maulidan. Ya. Pulang bawa bekal gitu. Ya. Bukan yang begitu yang soleha. Yang soleha itu kalau kamu melihat kamu girang. Ini yang kata Nabi itu. Idza nazarta ilaiha salaka. Jika suami melihat bininya, suami girang. Coba aja praktekin di rumah, lihat bini girang nggak? Girang, soleha tuh, jaga. Huh? Tapi kalau lihat, masih enak banget. Nah, itu tuh. Jadi harus ada introspeksi gitu. Jadi ketika kita mendamaikan seseorang, itu lebih utama daripada sholat sunat, daripada puasa sunat. Ya tuh. Berapa banyak orang yang puasa Senin Kemis, ya, yang puasa, yang sholat sunat, sholat tahajud, tapi permusuhan di antara saudaranya didemenin aja. Apalagi antara bapak dan anak. Ada seorang anak menuntut ibunya di mahkamah. Ibunya udah tua, sebab warisan, tega-teganya tuh, ya. Dituntut ibunya supaya melepas tuh rumah yang lagi ditempatin namanya ibu. Ya. Sianan, ibunya udah tua. Coba kalau punya anak begitu bagaimana? Ya. Kita udah tua, udah sakit-sakitan, udah nggak punya kerjaan, nggak punya kontrakan. Ya. Anak kita narkoba, dipukulin mulu kita gimana? Kalau masih gagah, ini dipukulin, kita banting dia. Ya. Nah kalau kita udah tua, ya, kita udah stroke. Ya. Ada ada orang di bapaknya itu dibuang ke Tangerang, dikasih kasur, ditaruh di jalanan. Bapaknya udah stroke. Tadi orang temuin. Ya. Jadi pada dibuang. Makanya kalau kita pergi ke luar kota, itu kan banyak orang gila di jalanan. Itu dibuang. Itu. Jadi orang tuanya, keluarganya nggak sanggup ngurusin. Jadi dibawa tuh ke gunung di mana, sampai situ tinggal kabur. Nah dia orangnya nggak kenal pulang. Di Arab pada ada begitu. Ini orang gila ditaruh di sana. Dia begitu bawa mobil, ya, pas sampai sana disuruh turun, dikabur. Kenapa? Karena nggak kuat ngurusinnya. Ya, pertama dia gila, kedua ngamuknya itu. Ya, kalau udah ngamuk itu bahaya. Makanya ada yang dipasung kan sampai puluhan tahun. Karena ngamuknya itu bapaknya bisa digorok. Nah, jadi kalau ada yang bermusuhan, bapak ibu, bapak sama anak, supaya kita mendamaikannya. Ya. Wal qarib wal qarabati, begitu juga kerabat satu sama lain. Ya, supaya kita damaikan. Dalilnya, kalau Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwanun fa aslihu baina akhawaikum. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin bersaudara. Fa aslihu, maka perbaikilah baina akhawaikum, di antara saudara kamu. Melakukan islah yaitu mendamaikannya supaya akur. Apa yang dibawa damailah gitu ya. Sebab harta yang nggak seberapa, warisan yang nggak seberapa, putuslah, putus semuanya. Ya, anaknya nggak datang lagi. Nah, lama-lama ditua, dia sakit, siapa yang ngurusin? Kenapa? Saudara itu nggak ada bekas. Ada nggak? Itu bekas abang gue, ada nggak? Eh? Itu bekas paman gue.
Itu bekas kakek gue. Nah, tapi kalau bini ada nggak? Ada. Nah, itu mantan gue lo ambil kita semua. Dibela-belain itu. Ya. Saudaranya dimusuhin. Gara-gara ada ibu-ibu. Gara-gara istri. Ya. Jangan. Karena kalau ngapain-ngapain, yang menolong kita saudara. Kalau lagi sehat begini, kita mungkin nggak perlu obat. Entah. Kalau kita sakit, kalau kita miskin, kita ada masalah, pasti saudara kita. Makanya jaga. Ya. Kalau kita kaya sama saudara, kita baik, kita bantuin sekedarnya gitu. Ya. Karena kan yang namanya kekayaan itu kan kita nggak tahu. Tuh kayak kebakaran tuh, itu warung itu aus. Nah, terus dituntut. Anak kecilnya katanya udah ditangkap. Dia menuntut ganti rugi 200 juta. Yang 100 duitnya. Duit buat bayar kontrakan katanya kebakar, katanya 100 juta. Coba. Sempat-sempatnya tuh di warung lalu duit 100 juta. Gitu, ya. Gitu. Bukannya di bank. Ya. Orang kebakar. Hanya berapa jam saja, hangus semua. Ini di depan rumah saya ini, dari mulai hari malam Kemisnya tuh, itu PLN dari jam 12 udah nonin tuh. Sisanya tuh kabel-kabel internet, kabel apa. Dari Kemis, Jumat ya. Masih itu mobil di depan rumahan itu banyak pada masang kabel. Karena apa? Karena putus semua. Internet di rumahnya putus. Udah dipanggil tukangnya masuk ngeliatin. Kabelnya putus yang di ujung sana bagaimana? Harus pasang kabel dulu. CCTV mati semuanya. Karena kabelnya putus. Lihat tuh, kalau udah kebakaran begitu, rugi semua. Ya, makanya kita jaga kampung kita. Ya. Diperbaiki jalanan, sekarang diperbaiki di mana-mana. Termasuk sini juga diperbaiki juga. Ya. Ya, nggak bisa masuk, jadi lewat kampung. Lewat kampung ya nanya-nanya lah. Ya. Ini yang penting asal jalan kita lewatin aja lah. Ya, salah balik lagi gitu. Ya, kalau naik motor gampang, kalau naik mobil susah. Naik motor enak, ya. Asal ikutin jalanan aja. Ya. Mentok dikit, nanya lagi, putar lagi. Kita lewat ketemu juga. Ya. Itu jadi karena apa? Danau nih, baru ya, apalagi macetnya itu, masuk. Makanya banyak orang yang pada kena stroke. Ya, masih muda pada stroke. Sebabnya itu hidup nggak tenang, emosional, ya berisik, klakson, polkan, ya. Bawaannya kenapa? Karena pekerjaan. Nah, makanya kalau ada permusuhan dalam Islam, supaya kita mendamaikan. Mengapa jangan timbul permusuhan? Karena permusuhan itu menyebabkan kita menjadi lemah. Dalilnya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang mukmin bersaudara, maka perbaikilah, damaikanlah di antara saudara kamu kalau memang terjadi perselisihan. Tapi dalam praktiknya kita ya, dalam fikih saja, itu semuanya isinya perbedaan. Tapi ulama-ulama zaman dahulu, meskipun dia berbeda, itu hanya ilmu saja, hatinya tetap demen. Lain dengan kita, berbeda, hati ngikut nggak demen juga. Itu repotnya. Ya. Masalah sholat, tempoh hari sholat jenazah, ya kan? Sholat jenazah, habis asar nggak boleh, habis subuh nggak boleh. Alasannya apa? Alasannya habis subuh, habis asar nggak ada sholat, ya kan? Nah jadi kalau mau sholat jenazah dulu, baru sholat asar, ya kan? Kalau di kitab ya Anatolibin, kalau ada sebabnya boleh. Habis subuh sholat jenazah boleh.
Yang tidak ada sholat sunat yang disengajain. Kalau ada sebabnya, kita udah sholat subuh di rumah, terus kita masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid nggak? Udah sholat subuh di rumah, terus kita datang ke masjid nih, mau ada majlis taklim, sholat tahiyatul masjid nggak? Nah, kan nggak boleh sholat habis subuh. Nah, ada sebabnya. Sebabnya tahiyatul masjid. Habis sholat subuh, kita mengkodok subuh yang tertinggal. Boleh. Habis sholat subuh, ada jenazah. Sholat jenazah, boleh. Ada sebabnya. Habis asar, nah ada sholat sunat. Habis asar. Tapi kalau ada sebabnya, boleh. Habis asar, mengkodok asar yang telah lalu, ada sebabnya. Boleh. Ya. Termasuk juga sholat asar, terus sholat jenazah. Nggak apa-apa, boleh. Gitu, ya. Nah, ini jangan terlalu keras. Kalau dia berpegang teguh, tidak ada sholat jenazah habis asar, maka ketika si mayit mati hari Jumat, maka dia harus mensolatkannya sebelum sholat Jumat. Terus pasang tuh, satu paket tuh. Kalau dia bilang sholat jenazah kagak ada habis asar, maka ketika mayit mati hari Jumat, maka dia harus sholatinnya sebelum sholat jenazah, sebelum sholat Jumat. Tapi kan dia ngambil sebelah doang. Kalau habis asar nggak boleh sholat. Jadi sholat jenazah dulu baru sholat asar. Tapi kalau mayit mati hari Jumat, tetap aja sholatinnya habis Jumat juga. Bagaimana itu? Ya. Kalau mengkonsisten harus pegang dua. Kalau ente bilang kagak ada sholat jenazah habis asar, maka nanti kalau mayit mati hari Jumat, maka harus disolatkan sebelum sholat Jumat. Ada bukunya di Salafiyah tuh. Orang yang berpendapat begitu ada. Namanya itu kitabnya Fathul Qorib, syarahnya Hasyiah Al-Bajuri. Ada 2 jilid. Itu ada sekitar 1.600 halaman dah. Itu ada di situ. Nah, kalau yang anak Tolibin, kitabnya Fathul Mu'in, syarahnya anak Tolibin 4 jilid. Nah, di situ tuh yang kita pakai di kampung aneh itu anak Tolibin. Ya itu boleh sholat jenazah habis subuh, habis asar karena ada sebabnya. Itu saja udah beda kita. Ya. Terus habis ruku, tidak. Kalau di anak Tolibin dilepas. Tapi kalau di syarah Fathul Qorib Bajuri balik lagi ke asal. Jadi habis ruku, tidak sendakep lagi. Gitu. Termasuk juga kalau ada perkawinan, kan ada serah terima kan, ada khutbahnya nggak? Khutbah penyerahan, khutbah penerimaan ada nggak? Itu di anak Tolibin. Kalau di Hasyiah Al-Bajuri itu yang mereka baca nggak ada. Nggak ada pakai terima-terimaan, nggak ada khutbah-khutbahan. Jadi langsung aja. Yang ada khutbah-khutbah itu di anak Tolibin. Di sini ada nggak khutbah penyerahan? Khutbah penerimaan. Kalau perkawinan ada kan? Itu kita di anak Tolibin. Nah itu di situ tuh yang dibolehkan. Sholat jenazah kalau ada sebab. Ada 4 jilid dia. Saya tadi subuh, ini barusan nih ngajar kita Fathul Mu'in. Babnya bab tentang ziarah kubur. Habis itu baru bab zakat. Ya. Jadi udah semuanya dah tuh tentang jenazah, tentang jenazahnya mati syahid, tentang talqin, tata cara talqin, bacaannya, tentang pertanyaan di kubur, man robuka, wa ma kitabuka, ada semua di situ tuh. Di dalam kitab namanya I'anat Thalibin Syarah Fathul Mu'in, 4 jilid. Ya. Nah, jadi perbedaan-perbedaan itu nggak apa-apa, tapi jangan bikin kita menjadi berantem. Kenapa? Karena merasa dia benar. Ngangkat fidyah. Kalau di kampung ada,
disebutnya untuk membayar pokok puasa. Tapi dia harus sebut puasa Ramadan, nggak boleh puasa. Jadi kalau ada yang bilang beras ini untuk membayar kodok puasa, dinyeletuk puasa Ramadan gitu. Grup-grup dia tuh. Ya. Tapi giliran sholatnya dibilang nggak sholat lima waktu, ada nggak? Sholat fardu ada nggak? Nggak ada untuk membayar kodok puasa Ramadan. Terus giliran sholat untuk membayar kodok sholat, disebut nggak sholat fardu? Kagak. Yang menurut begitu tuh. Ya. Jadi kayak menunjukkan kehebatan dia begitu. Seorang supaya ngikutin dia. Nah, akhirnya murid-muridnya sekarang jadi begitu tuh. Ya. Ngikutin. Ini jadi ngomong sono-sono. Ya. Itu masalahnya itu ikhtilaf. Perbedaan silakan nggak apa-apa. Tapi jangan menjadikan sebab timbul kebencian. Jadi kita tinggal ikutin aja. Di sini biasanya bagaimana sholat jenazah? Sholat asar dulu, baru jenazah. Ya udah itu aja pakai. Ngapa jenazah dulu baru asar gitu. Ya. Jadi kita ikutin yang ada di kebiasaan di masjid itu bagaimana kebiasaannya. Udah cakep dah. Jangan kita melawan. Nanti jadi timbul fitnah. Udah. Jadi dalilnya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Kita semuanya ini bersaudara. La farqa baina arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Enggak ada beda antara Arab dan bukan Arab kecuali takwa. Yang kata Allah, inna akramakum innallahi atqakum. Biarpun dia orang Arab. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab di neraka nggak? Di neraka. Dari Indonesia nggak bisa ngomong Arab. Ya. Tapi kalau dia beriman, masuk Islam nggak? Masuk surga nggak? Masuk surga. Ya. Jadi nggak ada beda dan nggak boleh merasa bangga saya dong orang Arab, nggak boleh. Yang paling mulia yaitu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia orang Arab nggak bertakwa, orang Indonesia bertakwa, lebih bagus orang Indonesia. Gitu. Karena patokannya inna akramakum indallahi atqakum. Ayatnya ada, hadisnya ada. La farqa baina arabiyyin wa la ajamiyyin illa bittaqwa. Udah ada semua. Ya. Jadi udah jelas. Tidak perlu kita membesar-besarkan nasab saya. Ya. Ini kalau dicari-cari ini pasti keturunan raja nih semua kita. Ya. Ya. Keturunan raja nih. Cuman udah kelamaan, udah kejauhan. Udah juga. Ya. Ya. Tidak ada pertanyaan.
Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalima. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan